Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Massa yang menamakan diri Aliansi Santri Gus Dur menggeruduk kantor PBNU Jakarta Pusat. Massa mendesak agar Ketua Umum dan Sekjen PBNU segera mundur dari jabatannya. Saling dorong antara massa yang menamakan diri Aliansi Santri Gus Dur dengan aparat kepolisian terjadi di depan kantor PBNU di Jalan Keramat Raya Senen, Jakarta Pusat. Massa yang berusaha menerobos masuk ke area gedung dihadang oleh barikade kepolisian yang berjaga di lokasi hingga berujung kericuhan. Meski sempat terjadi ketegangan, situasi akhirnya berhasil dikendalikan petugas kepolisian. Aksi ini merupakan imbas dari polemik yang terjadi di tubuh PBNU hingga meluas ke sejumlah daerah. Selain mendesak Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf dan Sekjennya Gus Ipul segera mundur dari jabatan, massa juga meminta digelarnya muktamar luar biasa. Sebagai warga Nahdlatul Ulama dan karena Gus Yahya dalam hal ini sebagai ketum ketika di Muktamar Lampung yang mengkonsolidasi sebagai ideologi perjuangan Gus Dur untuk memperbaiki Nahdlatul Ulama ke depan, tapi faktanya hari ini justru kontraproduktif, bahkan cenderung melanggar, menabrak hasil-hasil muktamar, dan yang sangat menyakitkan mencampuri urusan orang lain, rumah tangga orang lain. Tudingan dari Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau yang akrab disapa Gus Yahya bahwa Pansus Haji dibentuk untuk mengincar elit di NU direspons keras oleh sejumlah anggota Pansus. Anggota Pansus Haji dari fraksi DPR, Lulu Nur Hamidah, menilai pernyataan Gus Yahya terlalu meremehkan fraksi-fraksi di DPR yang mengusulkan dan menyetujui pembentukan Pansus. Lulu pun membantah bahwa Pansus Haji dibentuk untuk menyerang pribadi elit di PBNU. Kok bisa kemudian ini ditarik-tarik menjadi semata-mata urusan pribadi antara katakanlah Gus Muhaimin atau PKB dengan PBNU, lalu urusannya apa? Pansus itu kan keputusan politik di DPR. Ya, ini lembaga demokrasi yang jelas memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan bila mana ditengarain ada indikasi pelanggaran terhadap undang-undang. Pansus Haji bikin ketar-ketir adik dan kakak, tapi malah kakaknya yang terlihat lebih panik. Kenapa? Apakah nanti ujung-ujungnya akan menyasar kakaknya, Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf? DPR bentuk Pansus Haji. Yang panik kok malah kakaknya. Bagaimana Yahya Khalil Stakuf ketika bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Bahkan ada yang kemudian memplesetkan nih, netizen, NU ini Netanyahu United katanya. Wah, astagfirullah. Ketua PBNU pula gitu. Bahkan konon kita masih ingat juga tempo hari ya ketika pemilihan PBNU itu Yahya Stakuf ini datang pakai jet pribadi. Kalau sewa aja itu luar biasa, sudah miliaran itu. Nah, kita lihat ini jejak-jejaknya. Ini yang tadi kita bahas, PBNU sesalkan 5 tokoh Nahdien temui Presiden Israel. Kita geser, ini pertemuan Yahya Stakuf dengan Netanyahu. Apakah dalam upaya mendamaikan dengan Palestina? Kalau iya, ini kan kejadiannya berapa tahun yang lalu ya. Kalau iya, maka ada gerakan-gerakan konkret yang dilakukan oleh Ketua PBNU itu secara real, terekam di media. Ada gerakan-gerakan, ini nggak ada juga. Jadi ngapain pertemuan ini gitu? Yahya Stakuf ketemu dengan Netanyahu, negara yang melakukan genosida di Gaza. Jelas ya. Fotonya ada, videonya ada, fotonya. Jadi gimana? Kalau sudah begini gimana? Apa yang bisa kita harapkan? Kocak emang katanya. Tanpa mandat NU tapi bisa ketemu. Itu dia. Atau dia palsu mungkin ya, surat mandatnya dipalsukan. Bisa saja nanti ada cerita begitu gitu. Oke, ada lagi foto yang lain nih. Nah, biar gambar yang berbicara, katanya begitu ya. Ya kalau ujung-ujungnya cuan-cuan ya itulah yang repotnya ya. Jauh-jauh hari juga Ketua NU masuk anggota sinagog elit global. Wow, begitu ya. Al-Qosam. Sehat selalu Pak, terima kasih ya. Kadernya janda mereka itu Bang. Oh, Abu Janda maksudnya ya. Abu Janda itu luar biasa, selalu bela-bela Israel.
Mana itu batang hidungnya udah lama nggak kelihatan itu. Sesal, mereka menyesal. Apakah menyesalnya karena ketahuan? Emang ujungnya pasti duit deh. Ngeri makin hari sepak terjangnya. Adik kakak Yahya Khalil melenceng dari ketentuan. Oke. Panik sampai mau diambil alih PKB. Oh, bisa jadi. Jadi ujung-ujungnya pengen mengambil alih PKB kembali gitu. Menjadi di bawah NU katanya. Ya betul, PKB itu lahir dari rahim NU. PAN lahir dari rahim Muhammadiyah. Tapi faktanya hari ini kedua partai ini tidak bisa digaris luruskan dengan NU dengan Muhammadiyah. Karena mereka sudah institusi tersendiri yang punya kebijakan sendiri gitu. Nggak bisa lagi dikait-kaitkan. Pansus perlu, agama Islam itu keselamatan, tapi orang paham Islam bisa menyasar ketidakselamatan. Iya, betul ya, Islam itu keselamatan, dumade. Dan kita harus menjaga agar selamat terus gitu. Dalam proses-proses bernegara ini harus selamat. Kenapa? Karena kita Islam. Kan mudahnya begitu. Dan pembentukan pansus tentu bukan masalah pribadinya Muhaimin Iskandar, karena kita bahkan tahun lalu pun kita teriak-teriak bikin pansus, karena proses penyelenggaraan haji selalu saja carut marut. Kan itu menjadi dugaan adanya ketidakberesan dalam prosesnya. Biasanya ketika ada ketidakberesan, di situ ada proses-proses korupsi. Kan kita tahu juga Menteri Agama sebelumnya juga ditahan gara-gara korupsi. Kan begitu, makanya kita antisipasi hari ini. Ada pepatah, nggak ada asap kalau nggak ada api. Yahya Khalil Stakuf curiga pansus angket haji ini dibentuk untuk serang NU. Coba kita lihat beritanya ya, mulai dari sini. Caimin ungkap awal mula ada ketertutupan dari Kemenag ketika akan membahas NU sehingga dibuatlah pansus, kurang lebih begitu ya. Kemudian Caimin mengungkapkan alasan mengapa Komisi 8 membentuk pansus. Ini dibongkar Caimin menyusul pernyataan dari Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf yang menyebut dirinya curiga pada motif sebenarnya di balik pembentukan pansus angket haji. Ia menilai pansus tersebut dibentuk karena dilatar belakangi oleh masalah pribadi dan tidak memiliki urgensi. Namun Caimin dengan tegas membantah pernyataan pria yang akrab disapa Gus Yahya itu. Ketua PKB mengatakan pansus itu awalnya dibentuk lantaran rapat yang alot dengan Kemenag. Dia melihat Kemenag bersikap tertutup dengan tidak memberikan data atau keterangan yang kooperatif terkait masalah haji. Padahal masalah haji ini luar biasa ya. Dananya aja banyak banget itu yang sudah bayar dari belasan tahun lalu aja, bayar di awal itu ya berapa, 30 apa berapa tuh, dipakai apa itu uang haji. Ia menyoroti masalah penggunaan visa hak jemaah haji yang tidak diberikan kepada jemaah yang sudah antri puluhan tahun. Ini murni pekerjaan Komisi 8 yang meminta pansus angket haji, jadi tidak ada urusannya pribadi-pribadi.